Saya yang nyuruh, karena saya belum tentu pulang kapan, kata saya. Anda hebat sekali ya. Ya walaupun daripada berkatung-katung nunggu saya bagaimana. Tapi lama-lama agak burem gitu. Terus lama-lama pagi dipukul, terus siang gini saya butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Gunawan Lombok, teman-teman. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereaction video lagi, video nasib seorang TKW ya teman-teman. Nasib TKW dan tanggung jawab negara disiksa majikan hingga buta dan dipenjara 18 tahun. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ini kejam banget ya, tahu nggak teman-teman? Tapi kita nggak tahu apa masalahnya. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Oke, seperti apa kisahnya dan seperti apa ceritanya hingga TKW ini dipenjarakan sampai 18 tahun? Jom kita simak video reaction selanjutnya. Setelah ibu di penjara, suami kawin lagi. Ya, kata saya yang nyuruh, karena saya belum tentu pulang kapan, kata saya. Anda hebat sekali. Betul, hebat sekali Ya, teman-teman. walaupun daripada berkatung-katung nunggu saya bagaimana. Tapi lama-lama agak burem gitu. Terus lama-lama pagi dipukul, terus siang gini saya buta. Doain ya teman-teman ya. Hari ini saya memilih untuk mengangkat salah satu wajah kita. Wajah tentang masyarakat kita. Saya mengundang 2 orang tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sekarang namanya telah berganti menjadi pekerja migran Indonesia. 2 orang bekas TKI kita di luar negeri yang bermasalah dan bahkan pulang cacat ke rumahnya sendiri. Ya Allah. Ini adalah episode tentang wajah kita. Begitu judul yang saya pilih hari ini. Ada banyak kasus yang terjadi bagaimana nasib tenaga kerja kita di luar negeri, terutama kaum perempuan kita. Ada banyak peristiwa yang mengharukan. Betul. Terjadi setiap hari. Bahkan ketua atau kepala BP2MI, Saudara Beni Ramdhani, di tempat saya ini mengatakan, selama dia memimpin lembaga yang mengurusin tenaga kerja kita ke luar negeri ini, setiap harinya ada 4 jenazah yang dikirim dari luar negeri adalah tenaga kerja kita pulang dalam peti mati ke kampungnya masing-masing. Ya Allah. 4 sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan Kasihan ya problem teman-teman ya. di dalam pengelolaan tenaga kerja kita di luar negeri. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengundang 2 orang dengan kisah yang berbeda pula. Yang pertama adalah Ibu Sugiem. Ibu Sugiem, doakan teman-teman supaya Ibu Seorang Sugiem tenaga ini kerja cepat sembuh. yang sayangnya memilih cara ilegal ke Singapura pada Ilegal tahun teman-teman. 2015. Seorang ibu berusia 52 tahun, seorang janda dengan 1 anak, berasal dari desa Sukolilo, kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang kedua adalah seorang ibu rumah tangga pula, seorang janda berusia 59 tahun, bernama Eti binti Toib.
warga desa Cidadap, kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Yang pertama adalah Ibu Sugiem, bekerja di Singapura dan kemudian pulang dalam kondisi cacat mata, tidak bisa melihat sama sekali. Masya Allah, ya Allah. Nak cari kawan baru, nak cari girlfriend, nak cari boyfriend. Dah lo, mi Yang kedua, Ibu Eti binti Toyib. Inilah berbahayanya ilegal teman-teman ya. Biar pelan-pelan berangkat, slow-slow berangkat asalkan tidak ilegal teman-teman. Jadi kalau ada masalah di luar negeri, pemerintah bisa menangani kita teman-teman ya. Pada tahun ke-18 masa hukumannya yang dia jalaninya di penjara, sebuah proses berlangsung dan itu melibatkan banyak orang, akhirnya bebas dari hukuman mati dan kembali ke tanah air. Kita akan berbicara dengan mereka hari ini. Ibu Sugiem, apa kabar? Kapan berangkat dari Jawa Tengah? Kasihan lihatnya teman-teman. Semalam, Pak. Semalam, J? Iya. Iya. Kalau Ibu Eti juga dari semalam juga? Ya, semalam. J. Saya mulai dulu dari Ibu Sugiem. Ibu, Iya, Pak. Ibu itu kenapa memilih melalui mekanisme ilegal berangkat ke Singapura itu? Waktu itu saya pertama pun juga gimana sebagai apa itu TKW itu ilegal, saya pun juga nggak tahu karena waktu itu juga saya ya gimana lah ngubungin yang lebih cepat gitu sama temen gitu. Ya saya pun nggak tahu gimana nasib. Terus pertama majikan juga baik sih, terus saya selesai itu majikan sudah nggak membutuhkan pembantu lagi, terus saya kerja ke tempat orang lain, tapi saya nggak pulang dulu, terus kembali lagi ke agent saya yang dulu. Oke, sampai di situ dulu, Bu. Ibu Sugiem itu sebenarnya sebelum bekerja di Singapura pernah bekerja di Arab Saudi. Ya jelas, sama lah kalau resmi teman-teman. 13 tahun ya. Iya. Dari 4 majikan berpindah-pindah di Arab Saudi. Iya. Itu juga melalui mekanisme ilegal. Enggak. Resmi semua. Oh resmi, oke. Jadi aman-aman saja waktu itu. Iya. Oke, kemudian pulang ke tanah air dan setelah itu memilih untuk bekerja di Singapura. Iya. Pada majikan pertama aman-aman saja. Iya. Di Singapura ya. Iya. Nah, pada majikan kedua itu apa yang terjadi? Ibu diapain pada saat kerja di sana? Waktu itu pertama tuh baik majikan, terus lama-lama itu berubah ngatur dalam kerjaan, tapi saya juga nurut. Terus waktu itu saya tuh ke kamar kalau ke kamar mandi saya disuruh tunduk karena saya itu lupa karena satu hari lebih dari 20 kali saya masuk ke kamar mandi, setiap habis megang benda satunya saya itu disuruh membersihkan tangannya. Suruh membersihkan tangan, harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, baru pegang benda lainnya. Karena waktu itu masih COVID ya? Iya. Oke. Terus waktu itu ada COVID pun saya nggak tahu bahwa itu COVID gitu. Pokoknya yang pentingnya bersih gitu kata majikan. Tuh. Terus saya tuh lupa gitu, celonong aja muka saya kelihatan di kaca. Terus jarak beberapa, terus saya dipanggil, nah bro, ya mem kesini. Anda dipanggil nama apa? Bro. Ya Allah. Dipanggil kera, dipanggil babi juga teman-teman. Iya. Bro itu penonton dalam bahasa itu adalah panggilan monyet. Oke. Bro, babi gitu. Kamu tadi ngelihat dipanggil dengan nama yang lain pula? Iya. Oke. Kamu tadi ngelihat kaca gitu. Maaf mem, mungkin saya ngelihat atau enggak saya lupa, kata saya gitu. Ya kamu tadi ngelihat hidup kamu tuh orang miskin, sebagai cuman pembantu gitu. Saya beli kaca itu buat anak saya, bukan buat kamu, buat muka kamu yang kayak beruk gitu. Terus gitu juk-juk, terus kepala saya dipegang gitu, terus mata saya ditempelingin gitu. Terus ditempelingin, terus ngambil handphone, pakai mukulin ke mata saya yang di sini, terus kepala gitu semua sampai podo benjol. Terus ngambil gantungan beberapa biji sih, gantungannya juga yang tebel gitu, gepeng tuh tebel gitu, tapi beberapa biji tuh nyampe pada patah, sekaligus mata saya yang sebelah kanan tuh langsung buta gitu. Oh, yang pada saat
pertama kali. Penyiksaan pertama saja sudah langsung buta. Iya, di Ya. awal bulan Ramadan. Pada saat itu langsung tidak bisa melihat mata kanan. Iya, Berdarah enggak? enggak, bengkak. Bengkak. Iya, membengkak semua. Itu sama sekali nggak bisa melihat. Enggak, iya, Memang kena pukulan ya. kena pukulan. Yang dulu itu yang pertama menyiksa siapa? Bapaknya, si majikan Semua laki mem, atau? dari pertama sampai terakhir majikan perempuan. Untuk kesalahan Anda masuk kamar mandi dan melihat kaca. Insya Allah. Iya, Karena menurut dia Kasihan kaca sekali itu teman-teman. bukan untuk Anda, untuk anaknya. untuk anaknya. Iya, Bukan untuk binatang ya kira-kira kaca itu ya. Iya. Kan Anda dipanggilnya sebagai binatang kan gitu ya. iya. Jadi berat nih ngomongin saya nih. Oke. Selanjutnya. Ya pokoknya apa yang saya pegang tuh salah. Misalnya kalau ngelap ya itu, misalnya ngelap barang lantai ngepel gitu ya, 1 kali sabun 4 kali 3 kali bilas gitu. Tapi nggak boleh banyak, harus 4 lantai atau 2 lantai gitu, 2 petak gitu loh. Gitu. Nah, tuh nanti kalau misalnya saya agak kayak lambat juga dipukulin, cepet juga dipukulin. Kalau cepet suruh ngulangin lagi, kalau nggak dipukul gitu. Usianya majikan perempuan itu berapa tahun nih Bu? Kalau saya dengarnya kemarin laporan sih 42 tahun. Dia tidak bekerja, dia ibu rumah tangga murni ya. Iya, Jadi dia selalu ada di rumah. iya. Dan sepanjang hari itu pula Anda disiksa. Ya, enggak itu sih, pokoknya kadang-kadang tuh ya keluar dari kamar tiba-tiba juga marah-marah, terus kadang ya mukul gitu. Terus yang mata kedua, mohon maaf Ibu pertanyaannya, tidak nyaman saya bertanya. Tapi saya harus tanya, mata kedua akhirnya bagaimana nasibnya? Mata kedua itu juga sering dipukul. Mata sebelah kiri ya? Iya. Ya. Sering dipukul. Kadang itu kalau mukul gitu ya apa itu tiba-tiba mukul gitu. Kalau sembunyi saya tutup begini, itu tangan saya kadang dibuka gitu. Terus kadang saya jalan langsung dipukul gitu. Nah, tapi lama-lama agak burem gitu. Terus lama-lama pagi dipukul, terus siang gini saya buta. Urat saraf mungkin teman-teman ya, putus. Akhirnya kedua-duanya nggak bisa ngelihat. Iya, akhirnya dua-duanya nggak bisa melihat. Terus saya laporan, maaf mata saya nggak bisa melihat lagi gitu, nggak direspon. Berapa lama kemudian Anda di rumah itu dalam posisi tidak bisa melihat, tetap bekerja sebelum akhirnya pulang ke Indonesia, ke Jakarta? Iya, yang ngepel, yang nyuci piring, ya semua, nyuci kamar mandi. Tapi kamar mandi yang di belakang yang punya mem kan saya nggak boleh masuk ke kamar, saya nggak bisa melihat. Wow, Ya, suruhnya lama nyetrika, teman-teman, makanya dalam saya keadaan disetrika buta karena saya disuruh suruh juga nyetrika. kerja teman-teman, sama majikan. Dalam keadaan buta saya suruh nyetrika baju. Berapa lama seperti itu? Ya lama sih, ada 3 bulanan lah mungkin. Kalau saya buta dua-duanya ini sekitar 4 bulanan mungkin, kurang lebihnya. Jadi 4 bulan tidak bisa melihat apa-apa karena dipukul, tetap bekerja di sana. Iya, Apa bisa bekerja dengan baik dengan kondisi mata yang tidak bisa melihat apa-apa lagi? ya nggak tahu gitu. Pokoknya saya penting raba-raba gitu. Nanti kalau salah ngeraba saya dipukulin gitu. Salah pegang gitu, saya dipukulin gitu. Misalnya baju saya kena meja atau kena apa, saya juga dipukul. Ya kalau apa yang saya ini gitu, pokoknya ngelap jendela, ngelap apa gitu semua. Terus saya ya nyetrika baju sekolah, bajunya mem gitu. Kenapa Anda tidak melawan, Bu? Kalau saya bilang aduh aja tambah dipukulin lebih berat, Pak. Saya aduh gitu, atau saya nangis gitu, saya dipukulin lebih berat, Pak. Kalau saya pernah bilang aduh gitu, nangis, mulut saya dipukulin sampai berdarah. Jadi walaupun saya sakit gitu ya saya tetap bertahan gitu. Saya disetrika juga saya diem gini, kalau saya aduh takut ditambahin gitu. Kalau kena panasnya setrika itu nggak boleh bilang aduh ya? Ya saya nggak berani mau bilang aduh karena takut ditambahin gitu. Karena saya kalau dipukulin gitu ya, saya bersuara itu malah ditambahin dipukul gitu.
saya nangis juga dipukulin tambah. Selama situasi itu tidak boleh keluar rumah tentu saja ya? Nggak bisa. Saya mau nulis-nulis atau mau lempar surat, siapa tahu ada yang baca gitu, nggak bisa Pak. Nggak ada itu pulpen atau kertas gitu, nggak ada. Saya nggak boleh pegang benda karena kamera itu yang di dapur itu ada 3 gitu. Ada CCTV dalam rumah? Iya. Jadi Anda diawasi? Ya diawasi di HP. Yang CCTV yang bisa dipindah-pindah gitu, dilihat sama HP. Jadi majikan tuh selalu ngawasin saya di HP itu, di kamar. Bisa kesalahan tuh, kalau misalnya saya kerja nggak suka gitu ya, majikan langsung keluar, langsung marahin saya gitu. Bahkan dalam kondisi tidak bisa melihat pun Anda masih juga dipukulin? Iya. Sering kali dipukulin waktu saya nggak bisa melihat. Karena saya kalau megang itu, kadang nggak bisa pas gitu. Siapa nama majikan Anda itu? Umi Kalsum binti Ali. Oh, dia orang Melayu ya? Iya. Umi Kalsum binti Ali. Suaminya? Suaminya kurang paham namanya. Setahu saya pas saya karena saya nggak paham, pernah ada orang kirim air itu ke atas nama apa? Atau ada surat itu namanya Ahmad siapa ya? Ibrahim atau Ahmad gitu. Binti Komar gitu. Pokoknya Ahmad binti Komar. Tapi dia adalah warga negara Singapura. Orang India. Orang India? Iya. Oh. Yang laki itu India. Tetapi warga negara Singapura? Iya. Oke. Anda kerja di apartemen ya? Tinggal di apartemen ya? Iya. Lantai 9. Oke. Nah terus? Saya agak kebingungan Bu. Bagaimana kemudian ada orang yang bisa sekejam ini? Kasusnya Ibu Sugiyam ini sebenarnya sudah beberapa lama berlangsung, bukan baru. Tapi saya memutuskan untuk mengangkat lagi para pemirsa, Abu, karena menurut saya harus ada upaya dari kita untuk terus-menerus melakukan mengkonfirmasi peristiwa agar kemudian kita belajar dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Sekali lagi saya katakan, peristiwa Ibu Sugiyam ini sudah lama. Tapi saya memilih untuk mengangkatnya lagi, sebab kita masih terus-menerus mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Dan saya berharap lembaga negara bernama P2MI, lembaga yang memang ditunjuk oleh negara untuk mengurusin tenaga kerja, yang terus berbenah akan semakin memperbaiki diri juga. Saya sudah mengundang ketuanya di sini. Saya lanjut dengan Ibu Sugiyam. Akhirnya bagaimana bisa kemudian Anda berhasil pulang ke Jakarta? Saya waktu itu beberapa kali saya minta pulang nggak direspon, walaupun saya sudah dalam keadaan buta, karena saya nggak tahu harus gimana jalur supaya saya bisa keluar dari majikan itu. Terus saya punya, tiba-tiba hati saya terketuk. Terus saya bilang, kata saya kalau mata saya begini kena sihir gitu. Terus anak majikan tuh katanya takut. Ya udah kalau saya kena sihir mau berobat ke pesantren gitu. Terus majikan saya ngerespon, katanya ya kalau kamu mau berobat ke pesantren saya pulangkan, saya usahakan gitu. Terus dalam hati saya mengucapkan alhamdulillah ya. Sedih saya gitu. Terus beberapa hari kemudian saya diajak ke ke dokter. Tes waktu itu ngecek bisa pulang apa enggak karena dalam keadaan buta gitu. Terus pertamanya tuh waktu itu di cancel karena takut saya nggak bisa jalan, kata majikan. Terus saya diajak sendiri, terus barang bisa saya ngelihat, terus itu diurus-urus bisa, terus saya dipulangkan itu. Ya dipulangkan sendiri majikan ke bandara. Setelah itu katanya nanti saya kalau nyampe ke Jakarta gimana? Kamu tenang aja, nanti pokoknya ada yang ngurus nyampe kamu ketemu keluarga kamu gitu. Majikan saya begitu. Selama penyiksaan itu apa suaminya tidak ikut menyiksa juga Ibu Sugiyam? Enggak. Istrinya doang ya? Ya terus waktu itu pas saya dalam keadaan bengkak semua, majikan lagi cuman saya sambil lewat gitu ya. Majikan lagi ada di dapur lewat gini, itu kan yang kamu pilih gitu.
Siapa bilang gitu? Suaminya, Pak majikan lagi. Beritahu kepada istrinya? Enggak, saya dikatain gitu. Yang maksudnya apa kira-kira dalam pemahaman Ibu Sugiem itu apa makna bahasa dari si majikan laki? Ya saya nggak tahu kenapa apa yang saya pilih. Memang ada orang mau dipilih dikebukin kan nggak mungkin. Iya betul. Ya kita kan namanya tenaga kerja, kita usaha sebaik-baik mungkin, sebersih-bersih mungkin kan tetap kita usaha namanya. Betul. Namanya pembantu disuruh majikan. Iya. Ibu, berapa gaji Anda pada saat itu? 7 jutaan lah ya. Waktu itu kalau gaji Indonesia sama uang. majikan ini $600. Terus ada uang op $90. Uang op itu adalah uang kerja pada saat libur ya? Iya. $90 Singapura? Iya, 1 bulan. 1 bulan? Iya. Jadi hitungannya jadi ada 4 hari minggu dalam 1 bulan, hitungannya itu hanya sekitar $20 ya? Dolar, ya. Oke. Apakah dia potong juga gajinya Ibu Sugiem? Waktu itu Banyak, saya Bang. ada potongan gaji 4 bulan. Dan pada saat Anda pulang ke $5.000 Jakarta tapi penglihatan sudah tak ada, teman-teman. Dikasih Gimana kita bisa dikasih nikmati? $5.000, terus ada uang rupiahnya 2 juta. dikasih di bandara? Iya. Selama proses itu, apa ada dari pihak pemerintah yang ikut membantu Ibu sampai bisa pulang ke tanah air? Nggak ada. Pemerintah nggak tahu itu. Ya mungkin karena Anda berangkatnya secara ilegal ya? Iya, karena juga majikan juga ngulanginya nggak tahu gimana caranya kan. Waktu itu saya dengar itu ngedrop-ngedropnya COVID. Juga jarang ada pesawat, jarang penerbangan waktu itu. Oh, tapi ternyata bisa dipulangin ya? Ya, ternyata. Pulangnya ke Jakarta waktu itu pada bulan... baru-baru lah teman-teman. Bulan berapa Bu? Bulan Oktober atau bulan apa? 2000? 2001 atau 2000 ya? 2020 ya? Iya, 2020. Oke. Oke, sampai di situ dulu Bu. Saya agak kesulitan mencari kata yang tepat untuk membayangkan peristiwa. Oke teman-teman, sampai di sini dan itulah cerita seorang TKW dipukul sampai buta dan dipenjarakan 18 tahun. Waduh, kayak mau menangis saya teman-teman. Sedih rasanya ngelihat emak-emak ini. Bukan emak-emak, udah jadi nenek-nenek dah ini. Tapi menurut saya salahnya nenek-nenek ini sih teman-teman ya. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dia pergi ke Singapura itu tidak melalui agen atau pemerintah lah gitu teman-teman. Dia ilegal lah teman-teman ya. Jadi kalau pemerintah mau ngurusin jadi kewalahan lah gitu teman-teman, nggak bisa. Akhirnya malang nasib seorang TKW di Singapura ini teman-teman ya. Jadi buat kita semua jadikan video ini pembelajaran buat saudara-saudara maupun saudari-saudari yang mau pergi merantau ke negeri orang, biar lambat perginya janji selamat dan bisa keurus dengan tenang teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.